Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kimia anorganik 2 dengan judul pemurnian garam melalui metode rekristalisasi. Kelompok 2 terdiri dari 10 orang, yaitu Ade Irma, Anisya Zahwa, Cucu Herawati, Erdiansyah Agung, Hendra, Johnson Martin, Lufti Tafifa, Ria Amalia, Riri Apriani, dan Syifa Aulia. Pendahuluan. Sebelum kita masuk ke bagian definisi dari rekristalisasi, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa suatu zat, material, atau bahan itu harus dimurnikan. Nah, suatu senyawa yang diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun campuran reaksi-reaksi biasanya hampir selalu mengandung kotoran-kotoran yang dapat mencakup beberapa kombinasi. Kombinasi ini diantaranya dapat berupa kotoran yang larut, kotoran tak larut, ataupun kotoran yang berwarna. Sehingga untuk mendapatkan senyawa yang murni, tentu saja kotoran-kotoran ini harus dihilangkan atau ditiadakan. Nah, cara untuk menghilangkan atau meniadakan kotoran-kotoran ini adalah salah satunya melalui tahapan-tahapan prosedur yang disebut sebagai metode rekristalisasi. Lalu apa yang dimaksud dengan metode rekristalisasi? Rekristalisasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memurnikan suatu zat padat atau padatan. Metode rekristalisasi ini dilakukan berdasarkan pada perbedaan antara daya larut zat yang dimurnikan dengan zat pengotor dalam suatu pelarut tertentu. Pemurnian dengan metode rekristalisasi biasanya banyak dilakukan dalam lingkup baik laboratorium ataupun lingkup industri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu bahan ataupun suatu zat yang akan dimurnikan. Prinsip dari metode rekristalisasi yaitu zat yang akan dimurnikan mula-mula dilarutkan dalam suatu pelarut, kemudian dipanaskan dan diuapkan kembali. Bahan pengotor yang tidak dapat dilarutkan dapat dipisahkan dari larutan dengan cara penyaringan, sedangkan bahan pengotor yang mudah larut akan tetap berada dalam larutan. Pada proses rekristalisasi ini, sebuah larutan atau suatu larutan akan mulai mengendapkan garam atau senyawanya apabila larutan tersebut telah mencapai titik jenuhnya terhadap garam atau senyawa tersebut. Dalam proses pelarutannya, pelarut akan menyerang zat padat, kemudian mensolvasinya pada tingkat senyawa individual. Pada percobaan ini, bahan yang akan kita gunakan yaitu yang umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu garam dapur atau natrium klorida. Komponen lain yang bersifat pengotor dapat berasal dari ion-ion berupa kation dan anion seperti Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+, SO42-, imin, dan Br-. Kation dan anion ini biasanya umum ditemukan bersamaan dengan NaCl pada air laut. Nah, di sebelumnya disebutkan bahwa rekristalisasi ini membutuhkan suatu pelarut. Lalu pelarut seperti apa yang dapat dipakai pada proses rekristalisasi? Yang pertama, yaitu pelarut memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan zat pengotor. Kemudian yang kedua, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal. Yang ketiga, mudah dipisahkan dari kristal. Yang keempat, bersifat inert, tidak mudah bereaksi dengan kristal. Dan yang terakhir, bahan pengikat pengotor ini adalah bahan atau zat yang dapat digunakan untuk mengikat zat-zat asing yang keberadaannya tidak dikehendaki dalam zat murni. Sebagai catatan, penambahan zat-zat tertentu pada garam NaCl ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan daya larutnya terhadap pengotor atau biasa disebut sebagai pengaruh ion senama. Kristalisasi ini dapat dilakukan juga dengan cara membuat larutan jenuh melalui penambahan ion sejenis ke dalam larutan yang akan dipisahkan.
Tujuan percobaan praktikum ini adalah memurnikan garam-garam dengan cara rekristalisasi. Reaksinya 2NaCl aqua ditambah CaO solid ditambah BaOH2 kali aqua ditambah H2O liquid menjadi 8 BaCl2 ditambah Na plus aqua ditambah 4OH- aqua ditambah Ca2 plus aqua. Adapun alat dan juga bahan yang digunakan pada percobaan pemurnian garam melalui metode rekristalisasi meliputi gelas ukur dengan ukuran 10 ml dan juga 50 ml, corong gelas porselein, alat penyaring vakum yang nantinya akan digabungkan antara corong gelas dan juga alat penyaring vakum ini. Selain itu juga menggunakan beker gelas dengan ukuran 100 ml, kertas saring, pemanas, pengaduk gelas, pipet tetes, botol semprot, aluminium foil, dan bahan-bahan yang digunakan antara lain garam dapur, kalsium oksida, asam klorida, barium hidroksida, dan juga aquades. Berikut prosedur percobaan pemurnian garam melalui metode rekristalisasi. Pertama, ditimbang 20 gram NaCl. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas. Ditambahkan aquades sebanyak 62,5 ml. Diaduk hingga larut. Lalu dipanaskan hingga larutan homogen. Kemudian larutan disaring. Setelah larutan tersaring seluruhnya, filtrat ditambahkan 0,5 gram kalsium oksida. Diaduk hingga larutan homogen. Ditambahkan larutan BaOH2 kali, tetes demi tetes hingga tidak terbentuk endapan. Larutan disaring dan dinetralkan. Filtrat yang telah dinetralkan ditambahkan 10 tetes larutan HCl encer 5%. Kemudian larutan diuapkan sampai kering di atas hot plate. Kristal yang terbentuk ditimbang dan dicatat bobotnya. Baik, pada hasil pemurnian garam melalui metode kristalisasi, pertama-tama kita harus menghitung dulu massa teoritis dengan rumus mol NaCl dikali massa molekul relatif NaCl, yaitu gram NaCl 20 gram dibagi mR NaCl 58 gram per mol dikali 58 gram per mol mR NaCl. Didapatkanlah massa teoritis 20 gram. Pada proses penelitiannya, kita dapatkan penimbangan 20,0051 gram. Kemudian, kita hitung massa garam yang diperoleh dengan rumus massa gelas piala plus isi, yaitu 146,5587 gram dikurangi massa gelas piala kosong, yaitu 128,1127 gram. Didapatkanlah 18,4460 gram. Dari semua itu, kita bisa menghitung rendaman kristal garam NaCl dengan rumus massa kristal yang diperoleh 18,4460 gram dibagi massa kristal teoritis 20,0051 gram dikali 100%. Didapatkanlah rendaman kristal garam NaCl sebesar 92,21%. Kemudian, kemurnian kristal garam NaCl dengan rumus massa kristal teoritis 20,0051 gram dikurangi massa kristal yang diperoleh 18,4460 gram dibagi massa kristal teoritis, yaitu 20,0051 gram kali 100%. Didapatkanlah kemurnian kristal garam NaCl sebesar 7,79%. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang percobaan kedua, yaitu pemurnian garam melalui metode rekristalisasi.
Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari metode rekristalisasi NaCl dengan penambahan bahan pengikat pengotor dan menghitung kadar rendeman kristal dan kemurnian garam NaCl yang diperoleh. Komponen lain yang bersifat pengotor berasal dari ion-ion Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+, SO4-2-, I-, dan Br. NaCl larut dalam air karena NaCl bersifat polar dan merupakan senyawa ionik. Larutan NaCl disaring dengan tujuan untuk memisahkan zat pengotor dengan NaCl. Karena zat pengotor yang tidak bereaksi dengan air sulit melewati celah dan kertas saring. Penambahan CaO bertujuan memperbesar perbedaan daya larut antara NaCl dan pengotornya, di mana CaO akan menarik ion Cl sehingga timbul endapan CaCl2 berwarna putih. Reaksinya 2 NaCl ditambah CaO ditambah H2O menjadi CaCl2 dan terbentuk endapan ditambah 2 Na+ ditambah 2 OH-. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Rida Apriani akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Ion Ca2+ bereaksi dengan zat-zat pengotornya, yaitu selain dapat mengikat Cl-, juga mampu mengikat ion sulfat, iodida, dan juga bromin. Proses selanjutnya, penambahan larutan BaOH2 kali yang bertujuan untuk memisahkan ion klorida dari CaCl2. BaOH2 kali juga akan terurai menjadi Ba2+ dan juga OH-. Setelah itu, larutan disaring dan dinetralkan. Setelah netral, ditambahkan larutan HCl encer sebanyak 10 tetes yang berfungsi untuk mengendapkan garam NaCl dan menetralkan larutan. Karena pH garam dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral, yaitu pada kisaran pH 7. Dari praktikum ini, diperoleh data hasil rendemen kristal garam NaCl sebesar 92,21% dengan kemurnian kristal garam sebesar 7,79%. Hasil tersebut belum memenuhi persyaratan mutu NaCl dalam garam konsumsi. Karena berdasarkan SNI nomor 3556 tahun 2016 menetapkan bahwa persyaratan kadar natrium klorida untuk konsumsi yaitu minimal sebesar 94%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan dari praktikum pada percobaan pemurnian garam melalui metode rekristalisasi ini, dapat disimpulkan bahwa pemurnian garam NaCl dapat dilakukan melalui metode rekristalisasi. Hasil pemurnian NaCl diperoleh kadar rendemen kristal garam NaCl sebesar 92,21% dan kemurnian kristal garam NaCl sebesar 7,79%. Daftar pustaka. Laporan ini ditinjau berdasarkan buku dan jurnal dari beberapa nama. Karya Agustin G.T. 1996. Judul Industri Proses Kimia edisi kelima. Jakarta. Diproduksi oleh Erlangga halaman 308. Karya Badan Sertifikat Nasional tahun 2016. Judul SNI 3556 2016 tentang garam konsumsi berodium Jakarta. Karya Bahari P. dan Rahmawan R. 2011 Rekristalisasi garam rakyat untuk meningkatkan kualitas. Surabaya, Institut Teknologi 10 November. Karya Marihati dan Muryati 2018 dengan judul Pemisahan dan Pemanfaatan bittern sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan petani garam. Semarang, Buletin Penelitian dan Pengembangan Industri Nomor 2 Volume 2. Karya Paramita G.A. 2020 Modul Praktikum Kimia Anorganik Bogor, Universitas Nusa Bangsa. Dan terakhir, karya Sevla G. et al. 1985 Analisis Anorganik Kualitatif
Makro dan Semi Makro, edisi kelima bagian 1, Jakarta, Kalman Media Pusaka.